Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kami sudah berada di Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Bloknya persisnya blok Silayar. Pemirsa, ada sebuah sejarah yang tidak bisa dianggap remeh bahwa Cirebon terkait tentang tata kelola. Yang pertama kali beliaulah yang memberikan sebuah kedudukan atau sebuah tonggak sejarah keterkaitan tata kelola pemerintahan, tata kelola keterkaitan tentang cara bernegara. Ternyata Mbahku Cirebon atau yang dikenal sebelumnya itu Pangeran Walang Sungsang, keturunan dari Prabu Siliwangi dengan istrinya Subang Larang atau Subang Keranjang. Pertama kali Kuwu yang ada di tanah bumi Cirebon itu yang pertama kali namanya Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang. Pemirsa, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan dan kita bisa menambahkan dari budayawan Pak Haji Toto keterkaitan kehadiran beliau di tanah Cirebon. Bisa kita wawancara dengan juru kunci Dupel yang ada di petilasan kuburan dari Ki Danusela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang sinten? Soleh. Pak Soleh niki penano. Hampura kula saking Dinas Kebudayaan Pariwisata ingin membedah dalam rangka Napaktilas Jejak Leluhur. Harapan kami Bapak bisa sedikit memberikan sebuah ulasan yang sekiranya keterkaitan ada makam asli dasarnya dari Ki Danusela atau Gede Alang-Alang. Mangga Pak kula pengen menggabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya kebut. Pak Soleh, bisa sedikit Bapak ceritakan keterkaitan keberadaan dari makom Ki Gede Alang-Alang? Tahu saya, sebenarnya saya dari kecil adalah yang seperti desa ini, tua ini, sumur ini. Ki Gede Alang-Alang adanya di sini, Ki Gede Alang-Alang, Ki Gede Danusela, alias mertuanya Ki Walang Sungsang, Baku Sangkan. Itu doang sekali saya, Pak. Masyarakat Cirebon pada umumnya meyakini di sini Ki Gede Alang-Alang.
Salah. Pemirsa, sangat menarik sekali bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata ketika waktu sebelum terjadi modernisasi keramaian, beliau telah dikuburkan di Kecomberan, ya, Kecamatan Talun, yang tentunya dulu mungkin masih alang-alang ya Pak ya, belum ada keramaian. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu, Tersembunyi banget. termasuk saya sendiri, terus terang aja meyakini beliau itu betul-betul ini bisa diperlihatkan. Ini bukti fisik dari bangunan tersebut, ini belum dirubah ya Pak. Nah, bisa dilihat dari nisan tersebut secara arkeologi menunjukkan ini begitu tuanya kuburan tersebut. Nah, ini bisa dilihat kalau laki-laki bentuknya seperti ini maesannya, kalau perempuan itu setengah lingkaran atau lingkaran. Pemirsa, bahwa kami menegaskan jabatan kuwu ya di pedukuhan tersebut ini tidak terlepas dari kearifan lokal, peran serta ketika Islam belum masuk. Nah, ternyata tatanan ini waktu zaman Hindu dengan Buddha Perawa itu sudah ada tatanannya. Nah, ini imbas dari kerajaan Pajajaran, kerajaan Galuh yang sudah ada keterkaitan tata kelola. Maka Cirebon ini yang pertama kali adanya kuwu, yaitu Ki Danusela atau Ki Gede Alang-alang. Mari pemirsa, kita dengarkan secara seksama kronologis keberadaan beliau, perannya apa saja, aslinya dari mana. Nah, akan diteruskan estafet kepemimpinan dari kuwu tersebut oleh Mbahku Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang. Bisa diceritakan Pak Haji Raden Toto apa peran serta tersebut dari era zaman Kerajaan Sapa dari tahun berapa? Terima kasih. Para pemirsa, akan saya jelaskan tentang sedikit riwayat daripada Ki Danusela atau Ki Gede Alang-alang. Sebagaimana Babat Cirebon dan Kitab Purwaka Cirebon-Negari, Ki Danusela ini yang dikenal dengan Ki Alang-alang adalah putra dari seorang Brahmana yang bernama Ki Danusetra. Beliau memiliki putra yaitu dua, yang pertama Danuwarsi atau Resi Danuwarsi, yang kedua dari kerajaan Sunda yang dalam hal ini ya Galuh Pajajaran. Galuh lah Sunda. Nah, beliau ditugaskan katakanlah menemani suatu wilayah Tegal Alang-alang bersama istrinya yang bernama Nyai Mas Arumsari sebagai jurumudi di Pelabuhan Morajati, sebagaimana yang dipimpin oleh Ki Ageng Tapa, sah bandarnya Ki Ageng Tapa Jurumudi. Beliau pun setiap hari bekerja sama atau bekerja sebagai mencari ikan rebon, Pak. Berarti atau udang rebon. Berarti beliau itu era pada zamannya Ki Ageng Tapa. Ki Ageng Tapa, karena sama-sama dari Galuh ya Pak ya. Iya, sama masih kawasan Sunda Pak Pajajaran. Keterkaitan beliau bisa duduk di Cirebon, mengklaim menjadi seorang kuwu atau kepala desa di pedukuhan Kecomberan ini. Nah, biar jelas nih mata rantainya, beliau itu waktu dulu masih beragama apa? Ya, jadi Ki Danusela ini masih menganut agama Hindu. Masih agama Buddha Perawa bersama istrinya. Nah, ketika beliau menjabat sebagai pimpinan di Duku Alang-alang, itu jabatan sebagai akuwu, Pak, yang juga petugas sebagai jurumudi di Pulau Morajati.
beliau memiliki istri Nyai Emasari Arumsari dan memiliki putri Pak, anak yaitu Nyai Ratna Riris. Nah, apa korelasi hubungan dengan Pangeran Walang Sungsang yang notabene nanti akan menjadi Mbaku Cirebon itu? Ya, nah ketika Kakang Pangeran Walang Sungsang ditugaskan oleh Syekh Nurjati Pak untuk katakanlah babat alas, Syekh Nurjati atau ya, Syekh Datul Kafi Syekh atau Datul Syekh Kafi Nurmati untuk karena babat alas di Kebon Pesisir. Sebelumnya kan sudah ada yang namanya Kidanusela di Cepu Alang-alang ini. Nah, karena beliau menjadi Akuwu, Pangeran Walang Sungsang ini menjabat sebagai Pangreksa Bumi, Pak. Pangreksa Bumi atau yang itu Raksa Bumi. Sehingga Pangeran Walang Sungsang mendapat gelar julukan itu Pangeran Cakra Bumi. Pangeran Walang Sungsang yang nanti notabene sebagai Mbaku Cirebon itu ayahnya atau bapaknya itu Prabu Siliwangi. Jadi hal yang wajar ketika nanti suatu saat ketika Ki Alang-alang atau Ki Danusela tersebut menjadi seorang Akuwu, ya merekrut raksa buminya Pangeran Walang Sungsang. Lanjut Pak, gimana? Baik, bisa saya jelaskan berdasarkan tulisan naskah-naskah Babat Cirebon dan Kitab Puraka Jamanegari. Kami sampaikan riwayat singkat tentang Ki Danusela. Ki Danusela ini adalah putra daripada seorang Brahmana Ki Danusetra, yaitu Ki Danusetra memiliki putra dua, yang pertama Resi dan Warsi, yang kedua Ki Danusela. Ki Danusela beliau ditugaskan katakanlah mendiami suatu pedukuhan yaitu Tegal Alang-alang, Tegal Alang-alang, dan beliau sebagai pemimpinnya yang bertugas sebagai jurumudi dari Pelabuhan Muara Jati yang dalam hal ini diketuai oleh dipimpin oleh Ki Ageng Tapa. Ki Danusela memiliki seorang istri bernama Nyai Arumsari, ini yang makamnya sebelah sini, dan memiliki seorang putri bernama Nyai Mas Ratna Riris. Nah, beliau bertugas sebagai Akuwu di Tegal Alang-alang. Mata pencarian beliau adalah yaitu mencari udang rebon yang akan dibuat untuk terasi. Ketika Pangeran Walang Sungsang ditugaskan oleh Syekh Zatul Kafi atau Syekh Nurjati atau Syekh Idofimadi untuk babat alas di Kebon Pesisir, sebelumnya beliau mengabdi sebagai Pangreksa Bumi di pemerintahan Akuwu yaitu Ki Danusela. Program Napak Tilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan napak tilas jejak leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.